smoke while I pop a bottle off of your chain swinging, clang clang, and it comes. Materi pertama yaitu bagaimana efisiensi dan urgensi identitas nasional sebagai salah satu determinan pembangunan. Identitas nasional dibentuk oleh dua karakter, ialah identitas dan nasional. Identitas berasal dari bahasa Inggris identity, yang secara harfiah ciri-ciri yang tanda melekat pada seseorang atau mampu sesuatu sehingga mampu membedakan dengan yang lain. Yang kedua yaitu dalam konteks pendidikan kewarganegaraan, identitas nasional lebih dekat dengan arti jati diri, yakni ciri-ciri atau karakteristik. Yang ketiga yaitu identitas nasional sebagai identitas bersama bangsa dapat dibentuk oleh beberapa. Yang keempat yaitu identitas nasional menumpuk pada identitas yang bersifat nasional, bersifat buatan karena dibentuk dengan disepakati, sekunder karena sebelumnya telah terdapat identitas dalam dari bangsa dan Indonesia. Bendera negara Indonesia, bahasa negara, dan lambang negara serta lagu kebangsaan merupakan identitas nasional bagi negara kebangsaan Indonesia yang telah diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang Republik Indonesia. Yang keenam yaitu secara historis, identitas nasional Indonesia ditandai ketika munculnya kesadaran rakyat Indonesia. Pembentukan identitas nasional melalui pengembangan budaya Indonesia telah dilakukan jauh sebelum kemerdekaan, yakni melalui Kongres Kebudayaan. Secara sosiologis, identitas nasional telah terbentuk dalam proses interaksi, komunikasi, dan persinggungan budaya secara ilmiah, baik melalui perjalanan menuju Indonesia merdeka maupun melalui pembentukan intensif. Secara politis, bentuk identitas nasional Indonesia menjadi peciri atau pembangun. Materi selanjutnya yaitu bagaimana urgensi integrasi nasional sebagai salah satu parameter persatuan dan kesatuan bangsa. Integrasi nasional berasal dari kata integrasi nasional, dari berarti pemberian tempat dalam suatu keseluruhan dalam Kamus Bahasa Besar Bahasa Indonesia. Integrasi berarti pembaruan hingga menjadi kesatuan yang bulat. Dan itu kata nasional berasal dari kata nation, Inggris, yang berarti bangsa sebagai persatuan hidup manusia. Integrasi nasional merupakan proses pemersatuan bagian-bagian unsur atau elemen yang terpisah dari masyarakat menjadi kesatuan yang lebih kuat hingga menjadi salah satu nation atau bangsa. Jenis-jenis integrasi yang pertama itu integrasi bangsa, yang kedua yaitu integrasi wilayah, yang ketiga itu integrasi nilai, yang keempat yaitu integrasi massa, yang kelima yaitu integrasi tingkah laku, yang keenam yaitu integrasi yang berlangsung di Indonesia adalah model integrasi Imperium Majapahit, model integrasi kolonial, dan model integrasi nasional yang ada di Indonesia. Yang ketujuh yaitu pengembangan integrasi. Pengembangan integrasi dapat dilakukan melalui 5 strategi atau pendekatan, yakni yang pertama yaitu adanya ancaman dari luar negeri, yang kedua yaitu gaya politik kepemimpinannya, yang ketiga yaitu kekuatan lembaga-lembaga politik, yang keempat yaitu ideologi nasional, dan kesempatan pembangunan ekonomi. Materi selanjutnya yaitu bagaimana nilai dan norma konstitusional Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dalam arti sempit, konstitusi merupakan suatu dokumen atau seperangkat dokumen yang berisi aturan-aturan dasar untuk menyelenggarakan negara. Sedangkan dalam arti luas, konstitusi merupakan peraturan baik tertulis maupun tidak tertulis yang mencantumkan bagaimana lembaga negara dibentuk dan dijalankan. Dalam perkembangannya,
Tentunya perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 menjadi kebutuhan bersama bangsa Indonesia. Oleh karena itu, MPR melakukan perubahan secara bertahap dan sistematis dalam 4 kali perubahan. Keempat kali perubahan tersebut harus dipahami sebagai suatu rangkaian dan satu kesatuan. Dasar pemikiran perubahan Undang-Undang Dasar, kekuasaan tertinggi di tangan MPR, kekuasaan yang sangat besar pada Presiden, pasal-pasal yang terlalu luas sehingga dapat menimbulkan multitafsir, kewenangan pada Presiden untuk mengatur hal-hal penting dengan undang-undang dan rumus undang-undang tentang sangat penyelenggaraan negara yang belum cukup didukung ketentuan konstitusi yang sesuai dengan ketentuan reformasi. Awal proses perubahan Undang-Undang Negara Republik Indonesia 1945 adalah pencabutan ketetapan MPR Republik Negara Indonesia tentang referendum pembatasan masa jabatan Presiden, Wakil Presiden Republik Indonesia dan ketentuan MPR mengenai hak asasi manusia yang mewakili perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dari proses perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 dapat diketahui hal sebagai berikut. Yang pertama yaitu perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dilakukan oleh MPR dalam satu kesatuan perubahan yang dilaksanakan dalam 4 tahap, yakni pada sidang umum MPR, sidang tahunan MPR 2000, 2001, dan 2002. Hal itu terjadi karena materi perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 yang akan ditetapkan terasa janggal apabila menerima manfaat atas uang pajak dan penikmat fasilitas publik, bukanlah seseorang pembayar pajak atau wajib pajak. Dari selanjutnya itu bagaimana harmoni kewajiban dan hak negara. Hak adalah kuasa untuk menerima atau melakukan sesuatu yang semestinya diterima atau dilakukan melalui oleh pihak tertentu dan tidak dapat oleh pihak lain manapun juga karena prinsipnya dapat dituntut secara paksa olehnya. Wajib yaitu beban untuk memberikan sesuatu yang semestinya dibiarkan atau diberikan melalui oleh pihak tertentu tidak dapat oleh pihak manapun. Prinsipnya dapat dituntut secara paksa oleh yang berkepentingan. Hak dan kewajiban warga negara Republik Indonesia merupakan wujud dari hubungan warga negara dengan hak dan kewajiban bersifat timbal balik, memiliki hak dan kewajiban terhadap negara. Sebaliknya, negara memiliki hak kewajiban terhadap warga negara Indonesia. Hak dan kewajiban warga negara mengalami dinamika terbukti dari adanya perubahan perundang-undangan dalam rumusan pasal Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 melalui proses amandemen dan juga perubahan perundang-undangan yang menyertainya, jaminan akan hak dan kewajiban warga negara dengan atas kewajibannya. Materi selanjutnya yaitu bagaimana hakikat, instrumentasi, dan praktis demokrasi Indonesia Belanda pada tahun 1945. Secara etimologis, demokrasi berasal dari kata Yunani, yaitu demos, yang berarti rakyat, dan chitos atau yang berarti pemerintahan atau kekuasaan. Jadi, democheting atau demos berarti pemerintahan rakyat atau kekuasaan rakyat. Secara etimologi, banyak pandangan tentang demokrasi. Tidak ada pandangan tunggal tentang apa itu demokrasi. Berdasar ideologinya, demokrasi Indonesia adalah demokrasi yang berdasar Pancasila. Demokrasi Pancasila dalam arti luas adalah kedaulatan atau kekuasaan tertinggi pada rakyat dalam penyelenggaraannya dijiwai oleh nilai-nilai Pancasila. Demokrasi Indonesia adalah demokrasi konstitusi
konstitusional selain karena dirumuskan nilai dan normanya dalam Undang-Undang Dasar 1945. Konstitusi Indonesia juga bersifat membatasi kekuasaan pemerintah dan menjamin hak-hak dasar warga negara Indonesia. Praktek demokrasi Pancasila berjalan sesuai dengan dinamika perkembangan kehidupan keanekaraan Indonesia. Prinsip-prinsip demokrasi Pancasila secara ideal telah terumuskan dalam tataran empirik mengalami pasangan surut. Materi yang terakhir yaitu bagaimana dinamika historis, konstitusional, sosial politik, kultural, serta konteks penegakan hukum yang berkeadilan. Negara merupakan organisasi kelompok masyarakat tertinggi karena mempunyai wewenang untuk mengatur dan mengendalikan masyarakat, bahkan memaksa secara sah untuk kepentingan umum yang tidak lebih tinggi dari tegaknya hukum. Ada 4 fungsi negara yang dianut oleh negara-negara di dunia ialah pelaksanaan, penertiban dan keamanan, penguasaan, kesejahteraan dan kemakmuran rakyatnya, pertahanan dan penegakan keadilan dan untuk menyelesaikan perkara-perkara yang terjadi di masyarakat secara adil, maka para aparatur hukum harus menegakkan hukum dengan sebaik-baiknya. Dalam rangka mewujudkan sistem hukum nasional yang dilandaskan Pancasila Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945, pembangunan di bidang hukum mencakup sektor materi hukum, sektor sarana dan prasarana hukum, serta sektor aparatur penegak hukum. Pasal 10 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 ayat 14 tahun 1970 yang telah diperbaharui menjadi Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Peradilan umum merupakan peradilan bagi masyarakat pada umumnya. Penegakan hukum di Indonesia masih menghadapi masalah dan tantangan untuk memenuhi rasa keadilan masyarakat Republik Indonesia. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.